Bukannya ini jagung, tapi kenapa bentuknya seperti ini? Orang Meksiko menyebutnya dengan semut jagung. Bentuk dan tampilannya ini karena penyakit yang disebabkan oleh jamur bernama Ustilagomaides. Penyakit ini umumnya menyerang tanaman jagung dan dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan hasil panen. Meski dianggap sebagai penyakit, di Meksiko, semut jagung dianggap sebagai hidangan lezat dan digunakan dalam berbagai resep, serta dijual dengan harga yang bisa dibilang cukup mahal. Harganya bisa mencapai 40 US dollar atau setara dengan 560.000 per kilogramnya. Harga yang sangat tinggi bukan untuk sebuah jamur? Nah, ingin tahu lebih banyak tentang semut jagung? Simak video kami hingga selesai. Bermula dari suku Aztec atau suku asli lainnya di Amerika Utara, mereka menemukan jamur Ustilagomaides pada jagung muda yang menghambat pertumbuhan biji jagung dan mengubahnya menjadi benjolan berwarna abu-abu kebiruan. Alih-alih membuangnya, mereka menyulap jamur jagung ini menjadi makanan. Dan ternyata jamur ini sangat bergizi bagi kesehatan manusia dan aman untuk dikonsumsi. Ini karena semut jagung mengandung lebih banyak protein daripada jagung yang tidak terinfeksi dan bahkan memiliki asam amino tambahan yang kurang terdapat dalam protein jagung biasa. Semut jagung kadang-kadang disebut juga trufel Meksiko atau kaviarnya Meksiko. Semut jagung ini pun merupakan makanan pengganti daging. Wah, jadi penasaran, apakah kira-kira jamur ini hanya menyerang jagung atau bisa menyerang tanaman lainnya? Secara umum, kelompok jamur ini memiliki cakupan inang yang sangat terbatas, bergantung pada tanaman inangnya untuk kelangsungan hidup mereka. Jadi jamur Ustilagomaides ini hanya dapat tumbuh pada tanaman jagung saja. Kelompok jenis jamur ini memiliki sifat yang unik, yaitu dengan menyerang sistem kekebalan tanaman inangnya. Mereka memanfaatkan metabolisme tanaman inangnya untuk kepentingan reproduksi dan pertumbuhan mereka sendiri. Reproduksi seksual jamur ini terjadi ketika dua sel haploid bergabung menjadi dikaroin yang memiliki struktur infeksi khusus untuk menyerang jaringan inang. Jamur ini kemudian berkembang biak di dalam benjolan tanaman inangnya dan menghasilkan teleospora diploid berwarna hitam. Ketika benjolan pecah, mereka melepaskan teleospora ke udara untuk dapat membawa mereka menyebar ke berbagai tempat. Spora ini dapat bertahan di musim dingin dalam sisa tanaman dan tanah, sedangkan di bawah kondisi yang mendukung seperti cuaca kering diikuti oleh cuaca basah selama musim pertumbuhan jagung, spora ini akan berkecambah dan mengalami meiosis untuk menghasilkan fase haploid dan memulai siklus hidup baru. Jamur yang unik bukan? Siapa di sini yang sudah pernah mencobanya? Jika Anda belum pernah, maka begini rasa semut jagung. Semut jagung memiliki rasa yang unik dan sulit untuk dijelaskan. Namun sering digambarkan bahwa rasanya kombinasi antara tanah dan sedikit manis. Dan rasa ini menjadi sebuah dimensi lain dan menjadi bahan yang sering digunakan dalam hidangan khas Meksiko seperti taco, tamasel, sopas, atau diolah sebagai hidangan pembuka. Semut jagung sering pula dikombinasikan dengan bahan lain seperti keju, bawang, paprika, dan rempah-rempah untuk menciptakan rasa yang lebih kompleks. Di luar Meksiko, semut jagung pun mulai mendapatkan popularitasnya sebagai bahan makanan eksotis dan gourmet. Restoran-restoran di seluruh dunia telah menyertakan semut jagung dalam menu mereka, dan bahkan ditemukan dalam produk makanan seperti saus ataupun kaldu. Wah, menarik ya. Semut jagung memiliki tekstur yang lembut dan seperti spons. Karena sangat lembut, jadi ketika memasaknya tidak perlu dipotong, tetapi bisa ditarik perlahan-lahan dengan manual. Jika Anda menanam semut jagung sendiri, sebaiknya dipetik ketika masih seperti spons dan lembut. Jika telat memetiknya dan menjadi terlalu keras,
maka semut jagung akan kehilangan rasanya dan akan menjadi pahit. Ketika dimasak, teksturnya menjadi lembut karena terbentuk dari serat larut jagung. Ini juga bisa diibaratkan mirip dengan jamur yang banyak disukai banyak koki dalam risotto, rebusan, dan burger mereka. Beralih ke warnanya yuk. Hal penting untuk dicatat adalah bahwa meskipun semut jagung terlihat berwarna abu-abu di luar, namun saat dimasak dan terkena panas, warnanya akan berubah menjadi hitam. Hidangan yang melibatkan semut jagung biasanya akan terkontaminasi dan makanannya akan berubah warna menjadi gelap. Tetapi jangan khawatir, memang seperti itu. Ini sama halnya dengan memasak cumi. Di balik itu semua, dalam mengembangkan atau membudidayakan semut jagung merupakan hal yang menjadi tantangan para petani. Anda dapat mencoba membudidayakan semut jagung melalui inokulasi buatan sebelum penyerbukan jagung. Jika Anda berhasil menginokulasi jagung, Anda akan melihat terbentuknya gas dalam waktu 2 minggu. Setelah berhasil, panen gas atau semut jagung ini setelah berumur 16 atau 18 hari sejak inokulasi. Namun, gal yang dihasilkan secara alami akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dibudidayakan. Karena yang dibudidayakan hanya sedikit biji yang terinfeksi dengan metode inokulasi yang menyebabkan benjolan di setiap biji. Proses memanen semut jagung yaitu dengan mencari tanaman muda yang masih memiliki empedu belum matang. Petik atau potong bagian yang mirip jamur dari tongkol jagung untuk segera digunakan. Semut jagung ini sangat mudah rusak dan tidak dapat disimpan dengan baik di lemari es selama lebih dari beberapa hari sebelum gas pecah. Jagung yang unik ya. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik untuk menikmatinya atau tertarik untuk membudidayakannya? Terima kasih telah menonton dan salam sukses.